Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Taala, para masyayikh, para ustaz, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Taala masih berikan kita kenikmatan yang membuat kita bisa hadir di majelis yang semoga Allah limpahi keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah berikan sakinah, karena tidaklah satu kaum duduk di masjid-masjid Allah SWT kemudian membaca sebagian dari ayat Allah SWT, mempelajarinya, mengkaji ilmu syariat, maka Allah akan memberikan kelimpahan rahmat di atas mereka. Allah turunkan sakinah dan Allah naungi mereka dengan sayap-sayap malaikat. Maka ini adalah karunia Allah SWT, karena Rasulullah mengatakan bahwa majelis itu adalah raudhatun min riyadil jannah, ya, majelis ilmu adalah majelis yang Rasulullah gambarkan sebagai taman-taman surga. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah SAW, panutan kita semua, pemimpin kita di dunia dan di akhirat, ya. Orang yang senantiasa kita teladani, tidak boleh menyelisih beliau, karena menyelisih beliau adalah tanda bahwa kita tidak taat kepada Allah SWT. Dan seorang yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti, semoga Allah SWT berikan kita, ya Allah, semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan naungan di antara naungan Allah yang tidak ada naungan di hari mahsyar itu, dan kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah sebagian dari materi ini sudah kita sampaikan, tapi belum selesai, maka kita lanjutkan. Ini adalah kajian tentang peperangan, ya. Kalau kita tidak tahu runtutan, ya, dakwah Rasulullah SAW, maka ketika membahas tentang peperangan itu yang ada di pikiran kita mesti sesuatu yang mengerikan, karena perang mesti ada darah yang tertumpah, ya, ada nyawa yang harus melayang, gugur, ya, ada yang dikalahkan dan ada yang mengalahkan, ya. Tetapi kalau kita tahu sejarahnya Rasulullah SAW, di awal beliau menyampaikan risalah sampai ketika fase ini, maka kita akan melihat betapa indahnya syariat Rasulullah SAW, ya. Bahkan perang itu ada sesuatu yang dibenci manusia, tapi Allah asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian, kata Allah SWT, itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu adalah baik bagi kalian. Tapi kadang kala kita tuh mencintai sesuatu padahal yang kita cintai itu sesuatu yang buruk, ya. Termasuk perang ini, sesuatu yang dibenci kaum muslimin. Ya, siapa yang mau perang? Bahkan Rasulullah melarang, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian mengharap-harap ketemu musuh. Enggak boleh orang mengharap ketemu musuh, walaupun kita kuat sekali. Itu tidak boleh berdoa kepada Allah, misalkan ya Allah berikan kepadaku musuh yang kuat. Enggak boleh. Ya, tidak boleh bercita-cita, berangan-angan ketemu musuh, ya, karena apa? Berat, ketemu musuh berat, ya, nggak boleh berangan-angan begitu, ya. Angan-angannya ya Allah jadikan negeri ini aminan warzuq ahlahu minas samarat, ya. Ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, yang damai, yang tentram, yang enggak ada perang, yang enggak ada pertumpahan darah, yang enggak ada permusuhan, enggak ada pertengkaran. Dan berilah rezeki
penduduknya dengan rezeki buah-buahan. Nah, itu doa kita sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota Mekah, ya, kota Mekah. Maka itu yang kita juga harapkan di negeri ini dan juga negeri-negeri kaum muslimin. Kalau hari ini banyak sekali negeri-negeri Islam yang ada di Timur Tengah sedang perang gitu. Kita tidak boleh mencela, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka sedang diuji, ya. Sebagaimana di negeri kita juga diuji. Dulu kita 350 tahun diuji dengan adanya penjajahan. Perang terus 350 tahun perang. 350 tahun itu ada 3 generasi atau 4 generasi. Jadi mbah, kemudian perang, anaknya perang, cucunya perang, cicitnya perang. Baru Allah berikan karunia berupa kemerdekaan pada tahun 1945. Panjang itu era itu. Kata ulama sejarah, jika bukan karena Allah dan karena agama yang Allah berikan kepada penduduk negeri di negeri ini, ya, agama Islam, niscaya orang Islam akan habis sebagaimana habisnya orang-orang aborigin di Australia. Aborigin itu jumlah jutaan dulu di Australia. Datang orang-orang barat ke sana, mengambil harta pada sumber daya alam mereka, membunuh rakyatnya, dan karena mereka nggak punya motivasi tertinggi untuk mempertahankan negerinya, maka banyak di antara mereka yang mati sia-sia. Demikian juga yang ada di Indian, di Amerika, penduduknya habis, suku Indian habis karena orang Amerika datang ke sana ngeruk kekayaannya, mengambil emasnya, mengambil semua kekayaan yang ada di situ. Ya. Indonesia alhamdulillah diambil kekayaan, iya diambil. Belanda itu bisa membangun kota yang indah, kota yang kaya, yang kuat, itu hasil dari merampok tanah kita, tanah Indonesia. Ya, bertahun-tahun. Portugis juga bisa membangun negerinya gara-gara mengambil tanah-tanah kita. Tetapi ada yang nggak bisa diambil, keimanan orang-orang beriman di negeri kita. Jadi 350 tahun tidak membuat orang Indonesia itu menyerah. Kenapa? Mereka punya Allah. Hanya Islam yang mengajarkan bahwa seorang yang dizalimi harus melawan orang yang menzaliminya. Penjajahan dimanapun penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan karena nggak sesuai dengan pri kemanusiaan, ya kan? Dituangkan di dalam undang-undang kita, ya. Itu ulama yang bikin. Maka ketika merdeka murni atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berjuang? Ya para ulama. Ya, para ulama, para mujahidin negeri ini. Dan negeri ini masih ada karena darahnya para ulama, karena tintanya para ulama, karena lisannya para ulama. Dibasahi dengan dengan darah dan tintanya para ulama, sehingga mereka kuat. Maka tidak bisa menafikan itu. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena 100 tahun sebelum datang VOC, 100 tahun sebelum kedatangan bangsa penjajah dari Portugis, ya, karena dunia ini dibelah dua. Satu bagian itu untuk Spanyol, satu bagian untuk Portugis. Kita kebagian itu dijajah oleh siapa? Portugis. Karena kita di Asia. Tapi 100 tahun sebelum mereka datang ke negeri kita, itu orang yang dulunya orang Hindu, di Indonesia ini Hindu, itu sudah berubah beriman menjadi orang-orang Muslim. Sehingga meriam yang mereka tembakkan di negeri kita itu sanggup dihadang dengan keris-keris bambu runcing kaum muslimin, ya. Maka di sana ada Fatih Unus, ada Pangeran Hasanuddin. Fatih Unus di Demak, Hasanuddin di mana? Di Sulawesi. Ada Pangeran Antasari di mana? Di mana? Kalimantan. Ada Cut Nyak-Din, ada Panglima Polim, ada Tengku Umar di Aceh. Ada siapa lagi?
Imam Bonjol di Sumatera. Di Jawa ada siapa? Di Palembang, di Ponorogo. Apalagi? Pangeran? Sebenarnya udah di sini ya, udah era baru, sudah ada tentaranya. Sesungguhnya di setiap titik di negeri kita ini ada ulama-ulama, ada panglima-panglima besar dari kaum muslimin yang siap membela negeri ini. Itu karena mereka sudah Islam. Itu membuat kerepotan orang-orang Eropa, orang-orang barat ke sini, ya. Padahal orang-orang barat itu sesungguhnya mereka belajar ilmu sehingga bisa menemukan banyak hal, menemukan senjata, menemukan cara membuat kapal-kapal, ya. Itu karena mereka belajar di Andalus, belajar di fakultas yang didirikan kaum muslimin, yang di situ tidak ada kata-kata orang non-Islam tidak boleh belajar di fakultas itu, tidak ada. Bahkan ada paus yang belajar di situ. Itu kan toleransinya luar biasa orang Islam ini, ya. Tetapi kemudian malah mereka menjadi penjajah negeri-negeri Islam. Itu semangatnya. Maka ketika kita melihat sejarah Rasulullah ketika beliau harus berperang sekian banyak itu, kita jadi memahami bahwa peperangan itu sesuatu yang lazim, yang biasa. Kapan biasa? Ketika hadirnya musuh, hadirnya penjajah yang mencoba menguasai, yang mencoba menghalang-halangi, yang mencoba merebut, ya, apapun yang ada pada diri orang-orang beriman, ya kan? Maka perang jadi indah kan? Maka perang dalam Islam itu sesuatu yang sangat besar. Enggak seperti yang digambarkan di film-filmnya Barat, penuh kekerasan. Itu bukan begitu. Perangnya orang Islam itu bukan begitu. Perangnya Islam itu karena pahala. Kenapa jadi pahala? Mempertahankan negeri, karena orang Islam hadir untuk memakmurkan negeri. Maka lihatlah keindahan Islam. Ada adab dalam berperang dalam Islam. Di antaranya tidak boleh membakar gereja, tidak boleh menghancurkan sinagog-sinagog. Itu peraturannya. Tidak boleh membakar rumah-rumah, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh menebangi pohon-pohon, tidak boleh membakar pohon-pohon, tidak boleh merusak tanah-tanah pertanian. Itu tidak ada dalam adab atau dalam hukum perang dulu dan sekarang bagi negeri-negeri yang menjajah kaum muslimin, tidak ada. Bahkan sampai hari ini ada sebuah gereja, seluruh dindingnya itu ditempeli tengkoraknya kaum muslimin. Seluruh dindingnya ditempeli semua. Bahkan ada yang tengkorak utuh ditempel di depan untuk kenang-kenangan. Masih ada, dan itu jadi objek wisata sampai hari ini. Islam nggak begitu. Ketika ada mayat-mayat musuhnya harus dikubur. Itu adabnya tinggi. Membunuh karena Allah, menyelamatkan karena Allah. Nggak ada itu. Maka yang digambarkan oleh media-media itu bertolak belakang dengan apa yang ada pada syariat Islam. Ya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib berhadapan orang Quraisy, saling mencoba membunuh. Yang satu membela kekafirannya, yang satu membela agamanya. Begitu mau terdesak orang musyiknya, meludahi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengurungkan membunuh. Kenapa? Karena kalau aku berperang karena nafsuku, maka berperangnya bukan karena Allah. Ya. Bedanya kalau berperang karena Allah, menjaga adab-adabnya. Tidak boleh memotong-motong organ. Lihat orang-orang musyrik
sampai sekarang itu ada dipotong telinganya, ada yang diputuskan Masya Allah kayak gitu, kejam sekali. Ya. Nah, maka kita akan tahu bagaimana sih tahapan perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama adalah bahwa ketika Rasulullah dakwah ke Mekah ada larangan berjuang secara fisik. Padahal Yasir bin Amr, Yasir Amr bin Yasir ya. Yasir itu dibunuh oleh orang musyrik. Sumayyah itu dibelah dua, satunya dibawa ke kanan sama kuda, satunya dibawa ke kanan, satu ke kiri, meninggal. Apa Rasulullah katakan? Sabron ala Yasir, sabar wahai Yasir. Khobab al-ard, dipanggang di atas api, karena Khobab seorang pandai besi, punya tungku untuk untuk membuat peralatan dapur, membuat alat-alat pertanian. Itu dia dipanggang di situ. Khobab itu Rasulullah tidak menganjurkan melawan, sabar. Sebagaimana Bilal juga ditimpai batu besar, sabar. Itu adalah fase pertama. Suruh sabar terus, dan sabar itu ternyata memang nggak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Sebagaimana tidak ada batasan pahala bagi orang-orang yang bersabar pada hari kiamat nanti, pada hari pembalasan. Ya, sebagaimana puasa juga nggak ada batasnya, bighairi hisab. Orang yang sabar dibalas dengan pahala yang tak terhingga, ya, yang tak terhingga, tak terhitung. Sebagaimana sabar juga nggak ada batasnya. Maka orang salah mengatakan sabar juga ada batasnya. Tidak ada batasnya sabar itu. Ya, nggak ada batasnya. Itu fase pertama peperangan. Ya. Kemudian baru diizinkan berperang. Ya. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu, diizinkan melawan bagi orang-orang yang didolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah SWT atas pertolongan kepada mereka itu maha kuasa membela ya orang-orang beriman itu. Artinya di fase kedua itu karena saking susahnya orang ibadah, saking susahnya orang baca Quran, saking susahnya orang sholat, padahal itu nggak ganggu siapapun. Ada nggak yang terganggu ketika orang sholat? Nggak ada. Ada nggak yang terganggu ketika orang puasa? Nggak ada. Ada nggak yang terganggu ketika orang baca Quran? Nggak ada yang terganggu. Tapi semua itu membuat mereka menyakiti orang-orang beriman. Yang itu sampai hari ini masih terjadi pada negeri-negeri yang minoritas orang Islam. Susah, ya. Bahkan mungkin adzan saja nggak bisa. Maka bagi mereka itu level pertama bersabar atas hal itu. Yang kedua, kalau masih kuat yang lawan, itu level kedua. Tetapi melawan itu bukan lawan sembarang lawan. Nggak boleh orang tuh moro-moro nggawa gladi, nggawa bendo, nggawa pedang, moro-moro masuk kemana gitu, nggak boleh begitu itu nggak ada adab dalam berperang, nggak boleh begitu caranya. Ya. Harus ketika kaum muslimin itu sudah ada kepemimpinannya. Ya. Maka fase kedua itu diizinkan tapi nggak diwajibkan, nggak ada perintahnya. Sebagaimana jenengan kalau diinjak ngapain? Ya bilang sama orang injak, ngapunten Pak, nyuwun sewu, kulo terinjak, ya kan? Ternyata orangnya nggak sadar, menengahi dikasih tahu ngomong, aku tuh Pak sampai ndak rutah kakiku gini sampai injak, nah, baru itu kan, itu orang yang didolimi. Ya. Yang kedua, ini baru, ada fasenya, baru memerangi. Kapan itu? Ketika kaum muslimin sudah ada di Madinah. Di Madinah itu sudah kuat. Dan itu sebenarnya melibatkan semua. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang perjanjian damai yang dilakukan Rasulullah bersama orang-orang Yahudi, ya, bahwa kalau orang Rasulullah diganggu, Yahudi juga harus membantu, ya, melawan musuhnya. Tapi kalau Yahudi diganggu, maka Rasulullah bersama sahabat juga harus
membela Yahudi. Itu perjanjian damai. Sebagaimana Indonesia kalau datang musuh ya harus ngelawan. Nah, itu fase di Madinah. Ya, fase di Madinah. Ketika kaum muslimin sudah punya pemimpin, punya negeri, ya, punya semuanya perangkat-perangkat itu, sehingga orang yang ganggu ya seperti jenengan punya rumah. Kalau ada rumah, ya, kemudian datang maling, apa yang jenengan lakukan? Kita punya rumah, dikunci, dikasih gembok, bahkan ada yang dijaga sama security. Datang perampok, kira-kira perampoknya diapain? Digebui. Boleh nggak begitu? Ya boleh. Kenapa? Ada orang yang mau mengganggu kita. Salah apa benar? Benar, ya. Benar. Nanti jangan-jangan seperti orang Yahudi datang misalnya ke Palestina, kemudian pertama kita berteman, terus swi dihapusi, dibohongi orang-orang Islam di sana. Akhirnya mereka yang berkuasa. Nah, itu kan kebalik. Wong tamu kok akhirnya memiliki rumah tuan rumahnya, ya kan? Tadinya berbagi tempat, kok malah yang punya tempat diusir. Nah, itu yang terjadi di mana? Di Palestina hari ini. Ya. Jadi itu fase itu. Nah, untuk bisa melakukan itu maka perlu adanya apa? Satu karakter, satu sifat dari orang-orang yang beriman. Apa? Seorang beriman yang kuat, ya. Seorang beriman yang kuat. Maka Rasulullah memuji, ya. Bahkan Allah menyenangi orang-orang mukmin yang kuat. Karena kalau kekuatan itu pada orang beriman, maka dia bisa menggunakan kekuatannya untuk membela dirinya, untuk membela orang-orang yang lemah di antara mereka. Tetapi kalau kekuatan itu pada bukan orang beriman, maka dia ngerusak dirinya sendiri, juga merusak orang lain. Coba seandainya kita ini misalkan ada sekumpulan preman yang jadi security, ya, yang jadi pengamanan, kira-kira tambah aman apa tambah rusak? Tambah aman apa tambah rusak? Tambah rusak. Soalnya apa? Orang yang yang nggak baik, ya, kok jadi pengamanan. Tapi kalau di situ ada, misalkan, ya, kalau di kita ini ada polisi, misalkan, maka jadi baik. Polisi yang soleh jadi baik, tentara yang soleh jadi baik, ngelindungi orang-orang yang baik. Tetapi kalau yang buruk itu, yang kuat, bahaya. Maka apa kata Rasulullah? Al-mu'minul qawi khairun. Seorang beriman yang kuat itu khairun, apa? Lebih baik. Wa ahabbu ilallah, dan lebih Allah cintai. Minal mu'minid dhaif, dari orang-orang beriman yang lemah. Kira-kira lemah itu kuat, nih kuat apanya? Yang bisa dilihat, kuat fisiknya. Maka jangan bisa lihat para sahabat itu kekuatannya. Ada Ali bin Abi Thalib, dia punya pedang namanya Dzulfiqar, ya. Ada Az-Zubair bin Awam atau Abdullah bin Zubair, yang kalau dia disandingkan itu 1:1000 orang. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang punya keterampilan, kalau beliau itu memanah itu tidak pernah meleset sedikit pun. Ada yang orang yang teriakannya itu bisa membuat kuda-kuda itu pada jempalian, musuh ketakutan. Ada orang Aqwa namanya, itu yang larinya secepat kilat. Itu ketika Rasulullah itu harus berhadapan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya hewan-hewan gembalaan.
Ketika mereka itu terdesak di benteng mereka, itu aqua ini bisa menangkap hewan peliharaan itu sekali tangkap 2 ekor kambing. Kan susah nangkap 2 ekor kambing sekali, susah kan? Karena secepat kilat. Dan ketika ada musuh orang Quraisy, dia bisa memanahi lebih cepat dari orang-orang biasa. Itu kekuatan pertama, kekuatan fisiknya. Bahkan sahabat yang paling lemah pun itu mereka kuat. Sebagaimana apa? Orang-orang yang Allah ambil sebagian fungsi tubuhnya, misalkan Abdullah bin Umi Maktum buta. Tetapi ketika beliau buta itu tidak lantas menyurutkan tekad beliau, ya. Akhirnya beliau tugasnya cuma membawa bendera. Membawa bendera tok. Dia bilang apa? Sini aku bawa benderanya, karena aku tidak akan pernah mundur. Orang buta harusnya kan punya udzur, diudzur untuk tidak ikut bersama Rasulullah berjuang, tapi beliau enggak. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud yang kecil sekali tapi juga ikut serta bersama Rasulullah SAW. Berarti fisik mereka itu ditempa. Malam-malam mereka kuat tahajudnya, siangnya mereka seperti singa padang pasir. Hari ini orang menyangka bahwa orang yang pintar agama itu khusyuk, klunak-klunuk begitu. Enggak begitu. Mereka itu orang yang sangat kuat. Karena hampir semua syariat itu menguatkan fisiknya. Salat menguatkan fisiknya, puasa menguatkan fisiknya. Semua menguatkan fisik. Bahkan pemilihan makanan halal juga menguatkan fisiknya. Dan yang haram semua melemahkan fisik. Jadi itu kekuatan pertama, kekuatan fisik, dan itu dilatih para sahabat. Maka di Madinah itu ada masjid, kemudian ada pasar, di situ juga ada tempat latihan berkuda para sahabat. Latihannya itu fisik, ya. Maka tidak boleh malas-malasan orang beriman itu, terutama yang laki-laki. Harus ada aktivitas fisik. Dan milih olahraganya juga sembarangan. Harus olahraga laki-laki. Kalau zamannya para sahabat dulu, alimu aulatakum as-sibahah warramya, kemudian warukubul khail, warramyu warukubul khail. Ajarilah anak-anak kalian berenang, kemudian memanah dan menunggang kuda. Kalau hari ini misalkan kalau berenang ya masih ada berenang, ya berenang menguatkan itu. Padahal Rasulullah itu ya jauh dari laut, padang pasir. Tapi memberi semangat untuk ngajari berenang. Kemudian menunggang kuda. Hari ini ya kecakapan dalam berkendara. Yang punya sepeda ya sepeda, yang punya motor ya motor, yang punya mobil ya mobil. Cakap. Kemudian memanah. Memanah itu bela diri apa saja sebenarnya. Apa saja, ya silat, ya karate, ya apa gitu. Kenapa? Kalau seandainya nggak ada musuh, itu bagus buat dia dan keluarganya, dan juga kaum muslimin. Ya, dan juga kaum muslimin. Kok keras begitu? Ya nggak keras, karena orang-orang di sana belajar juga. Lihat yang MMA itu ya. Kalau yang belajar Habib ya, Habib siapa namanya? Nur Habib siapa? Habib yang kalau pakai musuhnya mesti kalah musuhnya itu loh. Habib siapa namanya? Nggak tahu Habib ya. Itulah harus belajar itu ya, terutama yang laki-laki ya, yang laki-laki. Nanti saya usulkan sama ustadznya ya, supaya diajari silat apa diajari karate atau apa. Bukan untuk nantang-nantangan, bukan untuk tawur-tawuran, bukan untuk petenteng-petentengan, tapi itu berguna untuk diri kita sendiri, keluarga kita dan orang lain. Ya. Bahkan kalau dalam Islam itu
Bela diri pun ada adabnya. Tidak boleh memukul wajah. Ada adabnya, nggak sembarangan, ya. Nggak sembarangan gitu ya. Itu kekuatan pertama, kekuatan fisik, dan itu dilatih, dipelajari. Bahkan Rasulullah SAW itu membuat perlombaan kepada para sahabat-sahabat sejak mereka kecil. Maka ada perlombaan memanah itu. Ayo kalian saling memanah. Ya bukan memanah tajam ya, pakai manah yang nggak tajam ya. Para sahabat itu bertanya, ya gimana Rasul, kalau Anda di pihak sana ya kami mesti kalah. Ya kenapa? Kalau bersama Anda mesti menang. Kalau gitu enggak, aku bersama kedua kelompok ini, kelompok sana dan kelompok sini. Ya, mereka bertanding. Gitu olahraganya mereka itu. Kalau kita pakai lato-lato, tak nggak jelas. Itu olahraga apa itu? Cetak. Itu untuk ngelatih konsentrasi. Apanya konsentrasi? Nggak ada konsentrasinya. Ya olahraganya yang remeh-remeh gitu. Kalau bola sih ya nggak apa-apa ya, main bola itu menguatkan lari-larinya ya. Tapi harusnya ada olahraga yang memang manfaat tuh ya, manfaat ya. Kalau nggak bisa silatnya ya larinya paling enggak, ya larinya paling enggak. Dan membiasakan jalan kaki. Ada kitab itu arba'in hadis dan firriyah, itu ada 40 hadis tentang olahraga. Itu ada nih, mudah-mudahan ada waktu ya untuk ngaji itu ya. Itu kekuatan pertama, kekuatan fisik. Kemudian baru kekuatan apa? Kekuatan yang enggak kelihatan. Kekuatan iman, kekuatan akal. Orang itu ya, kalau imannya kuat, walaupun fisiknya itu secara fisik lemah, itu kekuatan iman itu bisa menghentarkan musuhnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di sebuah peperangan ya, Rasulullah itu istirahat di sebuah pohon, tidur, para sahabat tidur. Tiba-tiba datang, itu siapa namanya, Suraqah bin Malik ya. Datang seorang laki-laki yang menghunuskan pedang tepat di kepala Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah terbangun. Apa yang dikatakan sama Suraqah? Man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegahku membunuhmu? Rasulullah bagaimana jawabannya? Allah gitu. Tetapi kata-kata Allah ini karena berasal dari lisan yang berasal dari hati yang kokoh, yang imannya kuat, itu bisa menjatuhkan pedang. Allah langsung jatuh, plek, gemeter gitu. Habis itu apa? Diambil pedangnya Rasulullah. Gantian, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dariku? Apa Rasulullah membunuh dia? Enggak dibunuh. Akhirnya masuk Islam ini orang, ya. Dan punya umur panjang sampai akhirnya Persia dikalahkan. Kemudian dipakai sama dipakai sama Umar bin Khattab gelangnya dari Persia. Jadi kekuatan iman itu luar biasa. Natap mata itu sudah membuat orang lain gemeteran. Natap mata itu sudah gemeteran. Makanya lihat pas ada permainan tinju itu sebelum bertanding kan lihat mata kan, dilihat matanya. Nah, orang yang ahli ilmu, orang ulama itu tatapan matanya membuat orang lain gemeter, takut. Belum mukul itu, hanya ngelihat tak matanya udah takut. Ya, itu orang beriman begitu. Ya mbah-mbah kita dulu, bapak kita itu mengerikan, kalau mereka menatap itu mesti takut kita. Ya, itu baru kekuatan ilmu. Hari ini kita ini kalah dengan Barat. Ya, jadi posisi karena apa? Karena kita kadang-kadang menyepelekan ilmu dunia, menyepelekan ilmu dunia. Padahal kalau seandainya tidak ada satu bidang ilmu, nggak ada orang Islam yang belajar di situ, maka semua dapat dosa. Seandainya nggak ada dokter di kalangan orang beriman, maka semua orang beriman dosa. Kenapa? Dokter dibutuhkan, tapi dia butuh ilmu. Ya. Seandainya kaum muslimin tidak punya arsitek, akhirnya semua arsitek
diserahkan kepada orang-orang lain, ya, maka semua dosa. Apa jadinya? Itu dikurang-kurangi, bangunannya begitulah gitu ya. Maka saat itu kaum muslimin dosa semua. Maka harus dikuasai ilmu akhirat yang wajib, ilmu dunia yang fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah, kekuatan ilmu. Dan orang yang punya kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan ilmu itu lebih utama, lebih baik dibanding orang yang lemah. Orang mukmin yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya. Ya. Wa fi kullin khairun, tapi kata Rasulullah, tapi dua-duanya baik kalau orang beriman. Kenapa? Ya walaupun dia bodoh ya, walaupun dia nggak punya ilmu, tapi dia kan beriman, baik. Walaupun dia itu sakit-sakitan terus, jangankan nggak mukul, kena angin aja masuk angin, tapi dia baik karena dia beriman. Ya, walaupun dia ini ya malas-malasan sholatnya, ya, tetapi karena dia beriman masih punya syahadat asyhadu alla ilaha illallah, atau dia bermaksiat sekali-kali, dia tetap lebih baik daripada orang yang tidak beriman, maka dua-duanya baik. Wa fi kullin khairun, setiap orang kuat dan lemah itu baik. Adzan dulu ya, barakallahu fikum. Adzan dulu silakan. Pernyataan Rasulullah SAW tentang keistimewaan orang-orang yang beriman dan kuat itu, kemudian Rasulullah melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka, maka fokuslah, ya, bersemangatlah, fokuslah, perhatikanlah, ya, atas apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu. Ini kunci ya, hadis ini luar biasa, kunci ya, yang luar biasa. Fokuslah hanya atau perhatikan hanya pada hal-hal yang bermanfaat bagi dirimu. Manfaat ada dua macam, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Orang selama dia bermanfaat untuk akhiratnya, maka dia itu manfaat, akan bagus hasilnya. Atau dia milih manfaat untuk dunianya, maka dua-duanya boleh. Yang nggak boleh, dia fokus sibuk pada urusan yang nggak ada manfaat dunia dan nggak ada manfaat akhirat. Contoh, dia ini sibuk dengan aktivitas mencari ilmu, zikir, aktivitas agama, ya, agama. Boleh enggak? Bagus. Itu aktivitas manfaat untuk akhirat dia. Ya, bagi dunia dia dan akhirat dia. Akhirnya dia dapat pahala. Tapi ada orang yang fokusnya manfaat dunia. Bagus enggak? Bagus. Ini tiap hari jadwal aktivitas misalnya olahraganya banyak sekali. Kerjanya banyak sekali, enggak apa-apa. Mungkin yang diambil akhiratnya cuma yang pokok-pokok saja. Jamaah enggak pernah kotor. Tetapi ternyata dia lebih banyak waktu bukan untuk membaca Quran. Ini bukan untuk jenengan ya, yang teman-teman yang lain ya, orang beriman yang lain. Fokusnya itu, kerjanya banyak. Enggak apa-apa. Kenapa? Dia manfaat untuk dunia dia. Menghasilkan uang, menghasilkan kesehatan, menghasilkan manfaat, kekuatan untuk dirinya sendiri. Yang gak boleh adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk tidak manfaat dunia dan akhirat. Kerjanya main game terus, ya, kerjanya keluyuran terus. Manfaat enggak menghasilkan uang, juga enggak menghasilkan pahala. Ini kesia-siaan. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku tidak peduli ketika Allah mengambil nyawaku, aku di atas kuda atau aku di atas unta. Kenapa? Di atas kuda ketika dia berjuang kemudian diambil Allah nyawanya, maka ditulis sebagai syahid. Atau di atas unta. Kenapa? Sibuk bekerja untuk dunianya, biar enggak minta-minta sama manusia. Maka dua-duanya ini bagus. Kalau dia niatnya karena Allah, kerjanya ini juga bernilai bernilai akhirat. Maka kalau orang nyanyikan waktunya, main lato-lato berjam-jam, berapa? 4 jam lato-lato tak. Manfaat dunia apa?
Nggak ada manfaat akhirat. Main ratu-ratu akan berpahala ini nggak ada kan? Maka itu sia-sia, nggak ada manfaatnya. Itu yang terlarang. Ya, ihris ala ma yanfa'uka. Fokuslah, bersemangatlah pada hal-hal yang bermanfaat. Itu kaidahnya. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Ya, untuk apa? Untuk hal-hal yang orang lain nggak bisa memenuhi, ataupun orang-orang mungkin bisa memenuhi, tetapi mintanya kepada Allah. Bahkan dulu para sahabat untuk hal-hal yang kecil minta sama Allah SWT. Hal-hal yang kecil. Ya Allah, ini apa? Misalkan bulan ini saya nggak punya uang ya Allah. Ya. Kan Allah nggak turunkan uang dari langit kan? Tapi minta sama Allah. Ya Allah, kalau nyuwun rezeki Allah berupa uang. Ya Allah, saya ini kok kelaparan ya. Ya Allah, beri kami makanan. Boleh mau minta begitu tuh. Nanti terserah Allah mau lewat mana ngasihnya. Mau lewat siapa terserah, yang penting minta sama Allah SWT. Karena kalau kita minta sama Allah, Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau minta sama manusia, manusia biasanya mengecewakan kita. Wala ta'jiz, dan jangan lemah. Orang enggak boleh mengeluh. Sebagaimana ketika istrinya Ismail ditanya, bagaimana? Alhamdulillah. Maka dalam Islam itu kalau katanya, piye kabari sampean? Alhamdulillah saya, walaupun sedang sakit, walaupun sedang nggak punya duit. Jawabannya nggak boleh, nggak apik atau lumayan, nggak boleh ngomong gitu. Piye kabari? Alhamdulillah saya. Karena begitu dia ngomong alhamdulillah saya itu, dia husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah SWT. Kalau dia bilang lemah, ya lemah beneran. Karena Allah, ya, karena hamba itu Allah tergantung persangkaan hambanya. Kalau dia bilang bagaimana keadaanmu? Susah hari ini. Ya udah, susah beneran. Nggak boleh bersikap lemah. Jalan nggak boleh kelemar-kelemar, cepat. Walaupun lagi kelapar, ya, walaupun lagi sedih. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Dan kemudian kalau engkau ditimpa musibah, jangan katakan seandainya aku begini pasti enggak ada musibahnya. Enggak boleh. Seandainya begini pasti enggak akan terjadi ini yang buruk menimpaku, enggak boleh. Kenapa? Walakin kul qadarullah. Maka katakan ini takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki ya terjadi. Kenapa? Karena semua pasti menyimpan kebaikan. Karena sesungguhnya nggak ada takdir yang benar-benar buruk. Sampai kok loro, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap bersyukur memuji Allah. Iya, alhamdulillah aku loro, biar ben maksiatku nggak akeh-akeh. Ben dosaku diampuni Allah. Musibah begitu dipahaminya. Kenapa? Pasti menyimpan kebaikan di balik musibah, ya. Kemudian karena perkataan jika seandainya begini pasti nggak begini, itu apa? Taftahu amalas syaiton. Kenapa? Membuka pintu setan, sehingga dia apa? Dia mengingkari takdir, ya. Kemudian mencela Allah, kemudian mencela dirinya sendiri. Nggak boleh orang mencela Allah, karena Allah untuk orang beriman itu ajaban li amril mukmin, sungguh apa mengherankan orang-orang beriman itu. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, dan itu baik buat dia. Semuanya baik bagi orang beriman. Tapi kalau bagi orang yang nggak beriman, semua buruk. Dapat nikmat dibuat maksiat, dapat sabar mencela mencaci Allah SWT, bahkan mencela mencaci dirinya sendiri. Itu gak ada baik-baiknya sama sekali. Pas dikasih nikmat malah membuat dia dosa, ya. Pas gak dikasih malah marah-marah, mencela takdir, mencela nafsu sendiri. Nah, ini panduan. Kalau orang kuat, dia bisa membela dirinya, dia bisa membela keluarganya, dia bisa membela orang lain, orang beriman. Dan orang beriman itu tidak membabi buta, tidak sembrono, tidak nekat.
ya, tidak nekat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Berarti masih ada PR lagi di belakangnya. Insyaallah kita akan teruskan. Semoga Allah beri umur panjang ya. Semoga Allah beri kesempatan lagi. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.